Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia, yang kali ini akan membahas jawaban soal 7 mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 untuk kelas C ya. Jadi soalnya ada banyak, kelas A sampai kelas E. Jadi ini yang akan dibahas kelas C saja. Nah, soal di kelas C itu ini soal 7 ya. P memiliki 80% di S untuk voting share itu saham yang berhak suara ya, di 21 Maret 2015. Nah, pada saat ini fair value nilai wajar dari ekuitas ini adalah 25% dari nilai bukunya. Jadi untuk NCI share-nya, kalau ini 80%, berarti NCI share-nya adalah 20%. Itu memiliki nilai 25% dari book value. Pada tanggal ini ekuitas S itu jelas ya, ada 8.000 dan 100.000 dan 8.000 atau 108.000 ya, 8.000. Nah, laporan permanen account itu berarti kan neraca ya. Jadi di sini diketahui adalah neraca, bukan neraca saldo. 31 Desember 2018. Ini udah neraca saja ya, bukan neraca saldo. Kemudian 1 Januari P membayar 250 untuk peralatan yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Peralatan tersebut didepresiasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa. S membeli peralatan tersebut pada 31 Desember 2016. Ini 2016 dibeli oleh S ya. Kalau P ini berarti DS ya, karena P yang punya kemudian dijual ke S dengan harga 210 di 31 Desember 2016. Selanjutnya S menjual tanah. S menjual berarti ini US ya, yang dibeli yang harganya 85.000 pada 2018 kepada P. Jadi ini transaksinya adalah 2017 ya, Oktober 2017. Nah, kemudian seperti biasa diminta untuk membuat peta kerja konsolidasi neraca saja ya. Nah, untuk ininya seperti biasa kita harus membuat diketahui ya. Diketahui di sini pemilikannya 80%, di mana pada saat itu tadi ekuitasnya adalah 108 ya. Nah, nilai dari 20%-nya adalah 25% dari, ini kan dikatakan di sini 25% dari book value. Book value-nya adalah ini BV. Ya, jadi BV-nya 108, maka nilai yang diakuisisi non pengendali adalah 27.000. Ini fair value-nya ya. Kalau 27.000 ini adalah 20%, maka ya 20%, maka saya besarkan dulu. Maka fair value-nya adalah 27.000 dibagi 20% adalah 135. Ekuitasnya tadi 108 sama ini ya ekuitasnya, yaitu 21 Maret 2015. Dan ada goodwill. Nah, eksesnya adalah ke goodwill, bukan ke ekses aset yang diamortisasi atau disusutkan ya. Ke goodwill sebesar 27. Kemudian di 1 Januari 2014 ini tadi ya informasi berikutnya. 1 Januari 2014 pasarnya beli peralatan 250, penyusutannya masa aman 10 tahun, penyusutannya adalah 25.000 per tahun. Nah, kemudian peralatan ini pada 31 Desember dijual 2016, harusnya ke bawah ya, PS downstream. Peralatannya 250, jangan lupa
akumulasinya di saat menjual Desember, belinya Januari 2014, berarti 2014, 2015, 2016, 3 tahun ya ini akumulasinya 75. Maka nilai buku pada saat penjualan 31 Desember 2016 itu adalah 175. Nah, dijualnya dengan harga 210. Akibatnya ada untung peralatan sebesar 35.000. Nah, karena sudah diamortisasi atau disususkan 3 tahun, maka sisa manfaatnya adalah 7 tahun. Ini kan 10 ya. Tinggal 7 tahun. Ini 10 dikurangi 3. Nah, karena tinggal 7 tahun, maka amortisasi pengakuan dari untung peralatan itu adalah sebesar 5.000 per tahun. Nah, karena yang kita bahas di sini adalah 31 Desember 2018 ya kan? Di soal tadi, maka kita harus menentukan sejak dibeli sudah berapa kali di pengakuan ini ya. Pengakuan untung equipment. Itu sudah 2 tahun ya, karena belinya adalah 31 Desember 2016, jadi 17, 2 tahun ini 17 dan 18. Jadi ada 2 tahun sudah diakui keuntungannya. Lalu ingat, pengakuan keuntungan itu sama dengan pengakuan akumulasi ya. Kemudian tanggal 10 Oktober 2017 S menjual tanah ke Pasaraya. Harga jualnya adalah 70. Ini tadi di soal ini ya. Pasaraya for 70 pada Oktober 2017. Nah, ini dia Oktober 2017. 70, harga peran tanah adalah 85. Sehingga ada rugi tanah yang belum direalisasi adalah sebesar 15.000. Oke. Nah, sekarang kita harus menentukan berapakah nilai investasi di S pada 31 Desember 2018. Karena seperti biasa, kalau kita mengetahui seperti ini, investasi di S ini, kita harus cek ini betul atau tidak ya. Nah, kita ceknya karena di sini hanya ada investasi, nggak ada income from S, kita nggak usah cek income from S ya. Nah, kita lihat 31 Desember ekuitas Sukamaju, karena ini 31 Desember juga. Ini juga 31 Desember, ekuitasnya berarti ini ya 125.000. Jadi 125.000 dikalikan dengan 80%, ketemu adalah 100.000. Kemudian goodwill tadi ada soalnya goodwill dari sini 27.000 dikalikan 80%, ketemunya ini. Lalu peralatan ini DS ya, karena DS tidak perlu dikalikan 80%, itu 25.000 untuk peralatan ini ya. Peralatan itu ini dia peralatan itu kan untungnya 35 ini ya kan. Ini kan belum direalisasi, sudah direalisasinya adalah 10.000, sehingga sisanya adalah 35.000 kurangi 10.000 ya. Jadi sama dengan ini 25.000 DS ya. Kemudian rugi tanah itu tadi ini soalnya tanah adalah ini di atas ini ada rugi 15, dimana dia tidak diamortisasi ya tanah, maka tetap 15. Cuman karena ini S berarti harus dikalikan 80%, ketemunya 12.000. Karena ini rugi maka ditambah untuk yang belum direalisasinya kan. Kalau untung itu dikurangi, berarti kalau rugi ditambah saja, kebalikan, sehingga ada selisih sebesar 14.850. Ini harus dikoreksi. Oke. Selanjutnya jurnal penyesuaian dan eliminasinya. Pertama adalah koreksi dulu. Koreksi di sini adalah, kita lihat koreksinya, selisihnya adalah 14.850. Artinya nilai di neraca, nilai tercatat ya, nilai bukunya yang ada di neraca terlalu rendah, sehingga harus ditambah supaya menjadi 108 ya. Dari 93 menjadi 108 harus ditambah
maka debit investasi. Nah, karena ini terjadi karena kesalahan di neraca akhir, nilai investasinya salah, maka lawannya adalah RE. Ya, kenapa RE? Karena kan investasi itu berubah karena adanya income, kemudian rugi, dan dividen. Nah, semua unsur 3 ini adalah unsur laporan laba rugi yang ditutupnya adalah ke RE, ya. Nah, RE-nya adalah RE pasaraya karena ini adalah terkait dengan catatan investasi oleh pasaraya. Cuman yang melakukan koreksi adalah konsolidasi, karena ketika dikonsolidasi nilai investasinya masih tidak betul. Lalu yang kedua adalah mengembalikan nilai ke nilai pokoknya, ya. Eliminasi keuntungan tadi yang belum direalisasi. Ini kan belum direalisasi nih. Ini belum direalisasi. Nah, nilai tanah karena dianggap tadi terlalu nilai tanah tadi kan rugi, sehingga kalau rugi kan nilainya berkurang, padahal transaksi antar perusahaan itu dihapuskan, jadi yang berkurang tadi harus ditambah supaya jadi 0. Maka tanah didebet 15.000, lawannya karena ini adalah US maka harus dibagi, ya, ini karena US jadi dibagi mayor dan minor. Ini 80% nya, maka di sini adalah 20% nya. Lalu untuk akumulasi penyusutan, ingat ya, yang kita eliminasi adalah 31 Desember. Jadi adalah eliminasi 31 Desember 2018 alias saldo akhir, ya. Saldo akhir. Jadi bukan saldo awal tapi saldo akhir semua. Oleh karena itu kita tidak akan memasukkan beban penyusutan, karena beban penyusutan adalah akun yang ada di laba rugi, ya. Nah, beban penyusutan itu dikumpulkannya bukan di RE tetapi di akumulasi. Akumulasi ini tadi sudah disebutkan sudah berlaku sampai dengan 2018 adalah sudah 10.000. Maka di sini akumulasinya 10.000, padahal peralatan tadi punya untung yang belum direalisasi peralatan adalah 35. Ini kan belum direalisasi, ya. Nah, 35, maka ada dalam peralatan ada unsur untung. Karena itu untung tadi harus dikeluarkan dari peralatan, maka peralatan harus dikurangi. Dan ini kalau ini 10 berarti ini selisihnya saja masuk ke investasi di Sukamaju. Selanjutnya adalah ini eliminasi akun resiprokal. Ingat, ini semua saldo akhir, ya, saldo akhir, sehingga ini adalah saldo akhir, dan otomatis ini semua adalah saldo akhir. Otomatis saja ini total ini dikalikan 80%, ini dikalikan 20%, seperti itu. Nah, konsolidasinya kita lihat, sebelum itu NCI, ya. Jadi NCI, untuk menghitung NCI itu sebetulnya sama dengan investasi. Jadi kalau kita menghitung investasinya ini adalah 80%, adalah hitung investasi kan, 80%, maka NCI di sini adalah 20%-nya. Nah, 20%-nya adalah yang US saja. Karena yang DS ini sudah 100% kan. Ini yang dikalikan 80% karena ini adalah US. Sehingga yang masuk ke dalam perhitungan NCI adalah nilai-nilai yang ada kepemilikan minoritasnya atau kepemilikan non pengendali. Sehingga 25 dan 54 ini tinggal goodwill, tadi 27.000 dikalikan 20%. Kalau ini kan 100, kalau tadi ini sudah 100 padahal ekuitasnya 125, berarti ini kan 125 kalikan 20%, ya. Nah, ini adalah untuk mencocokkan nanti, ya, apakah sesuai enggak kita membuat kertas kerja ini. Ternyata sudah cocok, jadi jawaban kita sudah benar. ABCD tinggal kita masukkan tadi diselisihkan A, masukkan A, debit kredit, gitu saja, ya, debit kredit masukkan saja seperti biasa. Saya kira kalau untuk memasukkan debit kredit tidak perlu saya ajarkan. Nah, sampai di sini jawaban untuk soal 7 kelas C. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.